السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. إخواني في الدين، إخواني الطلبة rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas tentang perang Uhud, atau lebih tepatnya di akhir-akhir perang Uhud. Sampai kita pada ucapan Ibnu Hisham rahimahullah, wa farighan nasu liqatlahum, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man rajulun yandur ila ma fa'ala Sa'ad ibn Rabi'. Sahih lahuna? Baik, terakhir adalah ketika kaum muslimin dalam keadaan sudah berbagai macam keadaan, sebagian kesana kemari, sedangkan Rasulullah SAW dengan beberapa sahabat yang melindunginya naik ke atas bukit. Maka mulai kaum musyrikin merusak jasad-jasad kaum muslimin. Musyrikin merusak jasad-jasad kaum muslimin. Dan yang merusak jasad ini adalah justru perempuan-perempuan. Waqa'at Hindun binti Utbah wan niswah allati ma'aha. Hindun dan para wanita yang bersamanya. Yumatsilna bil qatla. Mulai merusak jasad-jasad kaum muslimin. Dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yajiddu 'anil adhani wal anaf. Mereka memotong telinga-telinga, mereka memotong hidung-hidung para sahabat. Hatta takhadat Hindun min adhanir rijali wa anifihim khadaman wa qala'id. Hingga mereka, para wanita tadi, musyrikin, membikin dengan telinga-telinga tersebut dan hidung-hidung tersebut, dibikin kalung, dibikin gelang. Wa a'tat khadamaha aqala'idaha wa qarataha wahsyiyan. Setelah mereka kumpulkan dan mereka bikin sebagai kalung dan gelang, mereka pakaikan kepada Wahsy. Masih ingat Wahsy yang membunuh Hamzah radhiyallahu taala anhu, yaitu gulam Jubair ibn Mut'im, budaknya Jubair ibn Mut'im. Wa baqarat an kabidi Hamzah, yang merobek perut Hamzah. Fala katha falam tastati'. Hindun berusaha untuk mengunyah hati Hamzah, tidak berhasil, tidak kuat. Kemudian lafadhatha, kemudian dibuang kembali.
Ini tingkah laku mereka. Wa qad kana al-Hulayth ibn Zabban wa huwa yawma idzin sayyidul Ahabish qad marra bi Abi Sufyan. Sedangkan seorang yang bernama Hulayth ibn Zabban pada hari itu, dan dia adalah seorang tokoh dari Ahabish, melewati Abu Sufyan dalam keadaan sedang memukul dengan tombaknya dagunya atau tenggorokan Hamzah bin Abdul Muttalib bizujjir rumhi, dengan ujung tombaknya, sambil berkata dzuk, uqaq. Dzuk, rasakanlah. Uqaq itu adalah aq, orang durhaka. Wallah, Hamzah bin Abdul Muttalib adalah seorang yang mulia, bukan orang durhaka. Tapi Abu Sufyan ketika itu masih kafir, menombak lehernya dengan menyatakan dzuk, uqaq. Maka Hulayth melihat Abu Sufyan seperti itu berkata, "Ya Bani Kinanah, hadza sayyidu Quraisy, yasna' bi ibni ammihi ma tarawun lahman." Maka berkatalah Hulayth mengomentari perbuatan Abu Sufyan. Lihatlah wahai Bani Kinanah, lihatlah tokoh Quraisy ini, sayyidnya orang-orang Quraisy, memperlakukan anak pamannya sendiri, memperlakukan saudaranya sendiri dengan apa yang dilakukan. Lahman, dalam keadaan dia sudah menjadi seonggok daging. Lihat catatan yang penting, bahwa yang memperlakukan dengan mutlah, mencacati musuh, itu perempuan. Perempuan perang gak berani, giliran sudah jadi mayat, dirusak. Itu perempuan-perempuan. Tetapi Abu Sufyan seorang rijal, seorang laki-laki. Tetapi dia menombak Hamzah dalam keadaan sudah mati. Maka Hulayth ketika melihat, padahal sama-sama kafir, sama-sama musyrik, melihat perlakuan seperti itu, dia tidak suka. Dan berkata, "Ya Bani Kinanah, lihatlah apa yang dilakukan oleh tokoh Quraisy ini. Sayyidu Quraisy, tokoh Quraisy, tapi memperlakukan anak saudaranya sendiri dengan seperti ini. Wa kana lahman, dalam keadaan sudah jadi daging." Artinya sudah mati. Apa kata Abu Sufyan? Faqala waihak, uktumha anni, fa innaha kanat zallah. Celaka engkau, diam. Jangan kabarkan pada semua orang. Sembunyikan itu dariku. Sesungguhnya ini adalah kesalahanku. Dan ini adalah kekeliruanku, ketergelinciranku. Lihat. Abu Sufyan dalam keadaan masih musyrik. Sudah tahu kalau perbuatan seperti itu tidak pantas. Perbuatan banci. Perbuatan orang-orang yang lemah. Kalau berani melawan yang hidup. Berani tanding dengan yang hidup, itu gentle. Tetapi kalau sudah mati, ngapain? Kau pakai, kemudian ditusuk, dirobek dan seterusnya. Maka ketika dikatakan oleh Hulayth, lihatlah tokoh Quraisy ini memperlakukan saudaranya sendiri dalam keadaan sudah mati, seperti ini. Maka Abu Sufyan berkata, waihak, celaka engkau. Uqtumha anni, sembunyikan itu dariku, atau sembunyikan dari mereka, dari manusia. Fa innaha kanat zallah, itu adalah satu kesalahanku. Dan itu adalah suatu ketergelinciran katanya. Thumma inna Abu Sufyan ibn Harb hina arada al-insiraf asrafa 'ala al-jabal. Kemudian Abu Sufyan ketika akan berpaling pergi, dia menaiki bukit yang di atasnya ada Rasulullah SAW dan para sahabat. Thumma sarraha bi'ala sautihi, kemudian berkata dengan suara keras, faqala an'amta fa'al, innal harba sijal, yaumun biyaum, a'li hubal. Dengan suara yang keras dia berkata, an'amta fa'al. Am'anta fa'al maknanya adalah dengan fathah di ta, dengan dikasrahkan khitab lil harb, mengajak bicara peperangan atau satu kejadian dengan kalimat besarlah atau tinggilah perang ini begitu. An'amta sijal atau an'amta fa'al. Innal harba sijal, sesungguhnya perang ini imbang. Sijal maknanya imbang.
Yaumun biyaum. Sehari dengan sehari. Artinya Abu Sufyan bermaksud, kemarin kita kalah dalam perang Badar, sekarang kita menang dalam perang Uhud. Yaumun biyaum. Kita imbang. Satu lawan satu atau satu banding satu. Hubal. Tinggikanlah Hubal katanya. Ay azhir dinak. Yani tinggikanlah agama Hubal. Faqala Rasulullah SAW. Maka Nabi bersabda, Qum ya Umar. Bangunlah wahai Umar. Fa'ajibhu. Jawab dia. Diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menjawab ucapan Abu Sufyan. Allahu a'la wa ajal. La sawa'a. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Diajarkan untuk menjawab dengan kalimat Allah a'la wa ajal. Ketika Abu Sufyan berkata, "A'li Hubal, tinggikanlah Hubal," kata Rasulullah SAW jawab, Allah lebih tinggi dan lebih mulia. La sawa'a, dan tidak sama. Kamu menyatakan imbang, sijal, yaumun biyaum, sehari lawan sehari. Tidak. La sawa'a, tidak sama. Qatlana fil jannah wa qatlakum fin nar. Orang-orang mati kami dalam surga, sedangkan orang-orang mati kalian di dalam neraka. Orang-orang yang terbunuh dari kami dalam jannah, sedangkan orang-orang yang terbunuh dari kalian di dalam neraka. Laisu sawa, tidak sama. Falamma ajaba Umar Abu Sufyan, qala lahu Abu Sufyan. Ketika Umar menjawab, Abu Sufyan merasa ini bukan dari Umar sendiri. Ada yang ngajarkan dari sana. Jadi kaum musyrikin masih ragu. Apakah mereka sudah membunuh Rasulullah SAW atau belum? Masih ragu. Maka berkata Abu Sufyan, halumma ilayna ya Umar. Mendekatlah, wahai Umar. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul mengatakan kepada Umar, i'tihi, datangi dia. Fandur masya'adu. Lihatlah apa yang dimaukan oleh dia. Faja'ahu faqala lahu Abu Sufyan. Maka datanglah Umar menemuinya dan kemudian berkata kepadanya Abu Sufyan, "Anshudukallah ya Umar, aqatalna Muhammadan?" Aku menanyakan kepadamu dengan nama Allah, apakah kami sudah membunuh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Yani ingin ketegasan. Menanyakan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, apakah kami sudah berhasil membunuh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka Umar menjawab, Allahumma la. Allahumma la. Yani dengan nama Allah aku katakan tidak. Wa innahu la yasma' kalamaka al-an. Bahkan dia sekarang mendengarkan ucapanmu sekarang ini. Qala anta asdaqu 'indi min ibni Qam'ah. Sungguh engkau wahai Umar lebih jujur untukku daripada Ibnu Qam'ah. Siapa Ibnu Qam'ah? Yang membunuh Mus'ab Ibnu Umair. Ibnu Qam'ah Al-Laisi ketika dia membunuh Mus'ab Ibnu Umair karena membawa bendera, dikira itulah Rasulullah SAW. Kemudian dia berpaling dengan menyatakan, qataltu Muhammadan, aku telah membunuh Muhammad, aku telah membunuh Muhammad, dan seterusnya. Ini ucapan Ibnu Qam'ah Al-Laisi. Padahal yang dibunuhnya adalah Mus'ab Ibnu Umair. Sifat-sifatnya hampir mirip. Wajahnya, parasnya, putihnya. Dikira itulah Rasulullah SAW. Maka kata Abu Sufyan ketika Umar menjawab, Allahumma la. Wa innahu la yasma' kalamaka al-an. Sungguh demi Allah, dia tetap masih hidup dan sekarang mendengar ucapanmu. Maka kata Abu Sufyan, sungguh engkau wahai Umar lebih aku percaya daripada Ibnu Qam'ah. Lebih aku percaya daripada Ibnu Qam'ah. Wa abar, dan engkau lebih baik. Kenapa dia berkata begitu? Liqaul Ibnu Qam'ah lahum, karena ucapan Ibnu Qam'ah pada mereka, inni qad qataltu Muhammadan, aku telah membunuh Muhammad. Ternyata belum membunuhnya. Ikhwan fillah, azakumullah, demikianlah mereka mengerti tentang strategi perang sehingga orang penting itu disamarkan dalam pasukan yang sama-sama memakai pakaian besi dan tertutup kepalanya dengan pakaian besi pula, sehingga tidak bisa dibedakan mana Mus'ab bin Umair, mana
Rasulullah mana fulan tidak bisa dibedakan. Dan rata-rata yang memakai seperti itu adalah muhajirin, orang-orang muhajirin. Thumma nada Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan memanggil. Innahu qad kana fi qatlakum mathal. Wallahi ma raditu wa ma saqittu wa ma nahaitu wa ma amart. Kata Abu Sufyan dengan suara keras mencerit lagi. Sungguh dalam mayat-mayat kalian terjadi muslah. Pada mayat-mayat kalian terjadi muslah. yakni dicacati, dipotong telinganya, dipotong hidungnya. Wallahi ma raditu wa ma sakhittu. Demi Allah, aku tidak ridho, tapi juga aku tidak marah. Wa ma nahaitu wa ma amart. Aku tidak melarangnya dan aku tidak memerintahkannya. yakni ingin cuci tangan. Dan ini menunjukkan bahwa muslah adalah perbuatan yang tidak pantas dan itu diketahui secara fitrah oleh kaum muslimin maupun oleh kaum musyrikin. Sehingga Abu Sufyan menyatakan telah terjadi muslah pada mayat-mayat kalian dan bukan aku yang nyuruh. Aku tidak nyuruh, tapi juga aku tidak melarang. Aku tidak ridho, tetapi aku juga tidak benci. yakni bukan atas perintahku, itu maknanya. Bukan atas perintahku. Walamman sarafa Abu Sufyan wa man ma'ahu nada. Ketika mulai berpaling berangkat Abu Sufyan dan pasukannya, dia berkata lagi, "Inna maw'idukum badrun lil 'amil muqbil aw lil 'amil qabil." Sesungguhnya perjanjian kita adalah di Badar pada tahun depan. yakni ngancam lagi untuk berperang kembali tahun depan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li rajulin min ashabi. Maka Nabi pun mengucapkan kepada seorang sahabat dan berkata, "Qul na'am." Katakan, "Na'am. Huwa bainana wa bainakum mau'ida." Katakan dia. Antara kami dan kalian itu adalah perjanjian. Kenapa Rasulullah SAW tidak menjawab sendiri? Dibiarkan mereka kaum muslimin dalam keadaan ragu. Apakah benar-benar Rasulullah SAW telah wafat atau belum? Masih dalam keadaan tidak jelas. Walaupun dikatakan sudah masih hidup. Oleh Umar sudah dijawab bahwa Rasulullah SAW masih hidup. Tapi tetap Rasulullah SAW tidak menjawab sendiri. Pertama nyuruh Umar, ketika Umar sudah di dekat Abu Sufyan, menyuruh orang lain. Katakan. Iya, katakan na'am. Na'am. Huwa bainana wa bainakum mau'ida. Iya, antara kami dengan kalian perjanjian adalah tahun depan. Di Badar kembali. Thumma ba'atha Rasulullah SAW Ali bin Abi Thalib. Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala ukhruj fi atharil qawm. Wahai Ali, ikuti jejak mereka. Fanzur madza yasna'un wa ma yuridun. Lihatlah mereka, apa yang mereka perbuat dan mana yang mereka kehendaki. Yani mau kemana mereka? Fa in kanu qad jannabul khayla wa amtasawul ibla fa innahum yuriduna Makkah. Kata Rasulullah SAW, wahai Ali, ikuti mereka. Lihat mau kemana mereka dan apa yang mereka lakukan. Kalau mereka mengesampingkan kuda-kuda mereka dan kemudian mereka menunggangi unta-unta mereka, maka berarti mereka akan ke Mekah. Wa in rakibul khayla wa saqul ibla, tetapi kalau mereka menunggangi kuda-kuda mereka dan unta-untanya digiring, fa innahum yuridunal Madinah, berarti mereka menghendaki Madinah. Lihat. Lihat Rasulullah SAW, betapa cerdasnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ali disuruh untuk melihatnya dan dikatakan, kalau mereka menunggangi kuda-kuda mereka dan membiarkan unta-untanya digiring, berarti menginginkan Madinah. Kalau mereka menunggangi unta-unta mereka dan dibiarkan kudanya dituntun, berarti mereka menghendaki Mekah. Kenapa demikian? Karena kendaraan perang itu adalah kuda. Kendaraan perang, kuda. Lincahnya, cepatnya, dan segala sisinya.
Tetapi unta adalah tunggangan safar. Santai. Kalau mereka mau ke Madinah, berarti mau melanjutkan peperangannya, artinya ingin mengganggu kaum muslimin yang ada di Madinah. Maka niscaya mereka mesti akan menunggangi kuda-kuda mereka. Tetapi kalau akan pulang ke Mekah, mereka tidak akan seserius itu. Mereka akan santai, menunggangi unta-unta mereka dan membiarkan kudanya istirahat. Karena kuda-kuda mereka jaga betul. Tidak akan diforsir sampai kemudian sakit dan mati. Karena kuda-kuda tersebut mahal harganya. Mereka akan biarkan kudanya istirahat, mereka menunggangi unta. Maka kata Nabi kepada Ali, lihat, kalau mereka menunggangi kuda-kuda mereka dan membiarkan unta-untanya digiring, berarti menuju Madinah. Tetapi kalau mereka menunggangi unta-unta mereka dan dibiarkan kudanya dituntun, maka itu menunjukkan kalau mereka akan pulang ke Mekah. Maka Ali pun melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walladzi nafsi biyadihi la in araduha la asiranna ilaihim fiha thumma la unajizannahum. Kata Nabi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kalau mereka hendak ke Madinah, kalau ternyata mereka ke Madinah, la asiranna ilaihim, kami akan berangkat ke sana segera dan kita akan tunaikan dengan sempurna. Artinya akan tunaikan kemauan mereka melanjutkan peperangan. Demikian semangat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ternyata mereka ke Madinah, maka kita harus segera berangkat menuju Madinah dan kita bertempur kembali. Qala Ali, berkata Ali, fa kharajtu fi atharihim. Maka kami pun mengikuti jejak mereka. Anzur madza yasnaun, melihat apa yang mereka lakukan. Ternyata fajannabul khayla amtatau al-ibila. Ternyata mereka mengesampingkan kuda-kudanya dan mereka menunggangi unta-untanya. Berarti kemana? Kemana? Nah, ke Mekah. Wawajjahu ila Mekah. Maka mereka pun berangkat ke Mekah. Wa farighan nasu liqatlahum. Maka manusia pun selesai dari urusan mayat-mayat mereka. Faqala Rasulullah SAW, man rajulun yandur li ma fa'ala Sa'ad ibn Rabi'. Siapa di antara kalian yang mau melihat untukku bagaimana keadaan Sa'ad ibn Rabi'? Afil ahya huwa am fil amwat? Apakah dia di antara orang-orang yang hidup atau di antara orang yang mati? Faqala rajulun minal ansar. Maka datanglah seseorang dari kalangan ansar yang disebutkan dalam footnote-nya adalah Muhammad ibn Maslamah al-Ansari, satu-satunya orang yang bernama Muhammad sebelum Rasulullah SAW. Namanya Muhammad ibn Maslamah. Karena sudah mendengar dari Yahudi akan datangnya nanti Nabi terakhir bernama Muhammad, dia semangat menamakan anaknya Muhammad. Maka beliaulah Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu taala anhu. Datang kepada Nabi dan berkata, Ana anzur laka ya Rasulullah. Aku yang akan melihatnya untukmu ya Rasulullah. Ma fa'ala Sa'ad. Apa yang terjadi pada Sa'ad? Fanadhara fawajadahu jarihan fil qatla. Maka dicari Sa'ad ibn Rabi', kemudian didapati dalam keadaan sudah terluka parah. Fil qatla. Bersama orang-orang yang terbunuh. Wabihi ramakun, dan padanya sudah terjadi ramak. Ramak itu sesuatu saat-saat ketika akan mati. Faqultu lahu, inna Rasulullah SAW amarani an anzur afil ahya'i anta am fil amwat. Sesungguhnya aku diutus oleh Rasulullah SAW untuk mencari kabarmu. Apakah kamu di antara orang-orang yang hidup atau di antara orang-orang yang mati? Faqala, maka berkata Sa'ad bin Rabi', ana fil amwat. Aku di antara orang-orang yang mati. Beliau belum meninggal, tapi beliau sudah yakin bahwa beliau akan wafat, akan mati. Sehingga dia menjawab, sampaikan pada Rasulullah SAW. Ana fil amwat. Aku di antara orang-orang yang terbunuh. Fa'abligh Rasulullah SAW annis salam. Sampaikan kepada Rasulullah SAW salam dariku. Sampaikan untuk Rasulullah SAW salam dariku. Wa qul lahu, dan katakan kepadanya, inna Sa'ad ibn Rabi' yaqulu lak, sesungguhnya katakan kepada Rasul,
bahwasanya Sa'ad ibn Rabi' berkata kepadamu, jazakallahu khairan anna ma jaza nabiyyana an ummatihi. Sampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa aku Sa'ad ibn Rabi' berkata kepadanya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan atas kebaikanmu kepadaku dan kepada umatnya sebagaimana dibalasnya nabi-nabi terhadap umatnya. Wa abligh qaumak, dan sampaikan kabar kepada kaummu, annis salam, sampaikan pula salam dariku kepada kaum, dan katakan pada mereka, inna Sa'ad ibn Rabi' yaqulu lakum, sesungguhnya Sa'ad ibn Rabi' berpesan kepada kalian, innahu la 'udhra lakum 'inda Allah, sesungguhnya tidak ada alasan di sisi Allah atas kalian. Ini kalian tidak punya alasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. In khullusa ila nabiyikum, kalau sampai mereka berhasil mengganggu nabi kalian, kalian tidak punya alasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa minkum ainun tatrif, selama di antara kalian masih ada mata yang berkedip. Ini ucapan Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu taala anhu. Pesannya dua, kepada Rasul dan kepada kaumnya. Kepada Rasul, pesannya sampaikan ucapanku, jazakallahu anni wa an ummati khaira, semoga Allah membalasmu atas kebaikanmu kepadaku dan kepada umatmu dengan kebaikan. Sedangkan pesannya untuk umatnya, untuk kaum muslimin, sampaikan kepada mereka, sungguh kalian tidak akan punya alasan di hadapan Allah kalau sampai mereka berhasil mengganggu Rasulullah SAW dalam keadaan di antara kalian masih ada mata yang berkedip. Ya, ini selama di antara kalian masih ada yang hidup, masih ada mata yang berkedip, maka kalian tidak punya alasan di hadapan Allah SWT. Apa maknanya? Maknanya kalian berjuang sampai semua mati, ya, sampai tidak ada lagi mata yang berkedip, kemudian Rasulullah SAW kena, diganggu oleh mereka, baru kalian punya uzur. Selama di antara kalian masih ada yang hidup, maka kalian tidak punya alasan di hadapan Allah SWT. Lam abrahat tamat. Kemudian tidak berapa lama meninggallah Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu taala anhu. Faji'tu Rasulullah SAW fa akhbartuhu khabarah. Maka aku pun datang kepada Rasulullah SAW dan memberikan kabar kepadanya. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ma balaghani. Selanjutnya dikatakan oleh Ibnu Hisham rahimahullah, kemudian keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana berita yang sampai kepadaku. Rasulullah SAW mencari Hamzah, paman beliau sendiri radhiyallahu taala anhu, Hamzah ibn Abdul Muttalib. Fawajadahu bi batnil wadi. Maka ditemukan jasad pamannya Hamzah ibn Abdul Muttalib di perut lembah, qad buqira batnuhu, dalam keadaan sudah dirobek perutnya dan sudah keluar hatinya, wa mutsila bihi, dan sudah dicacati, fajuddi'a anfuhu, sudah dipotong hidungnya, wa udhunahu, dan dipotong kedua telinganya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina ra'a ma ra'a, maka Nabi pun berkata ketika melihat keadaan Hamzah, laula an tahzana Safiyah wa yakunu sunnatan min ba'di la taraktu. Sungguh, kalau saja bukan karena kesedihan Safiyah, Safiyah itu saudara perempuannya Hamzah, saudara kandungnya. Kalau saja bukan karena kesedihan Safiyah yang aku pikirkan, kalau saja bukan karena aku khawatir akan menjadi sunnah yang diikuti setelahku, aku akan tinggalkan. Aku akan tinggalkan Hamzah di tempat tersebut, hatta yakunu fi butuni siba', hingga berakhir di perut-perut binatang buas dan di tembolok-tembolok burung-burung pemakan bangkai. Ya, Rasulullah SAW berkata, karena melihat keadaan yang mengerikan, kalau saja tidak khawatir sedihnya Safiyah dan tidak khawatir jadi sunnah yang diikuti, aku akan biarkan di sana. Karena memang jasad orang-orang yang terbunuh secara syahid tidak perlu dimandikan. Nah, tetapi kata Nabi, aku khawatir kesedihan Safiyah, dan aku khawatir akan menjadi sunnatun tuttaba', jadi sunnah yang diikuti. Wala in adharanillah ala Quraisyin fi mawtinin minal mawatin,
la umatsilanna bi 30 rajulan minhum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh kalau saja kita dimenangkan oleh Allah pada satu peperangan lain, niscaya akan aku cacati 30 jasad mereka. Rasulullah SAW manusia. Rasulullah SAW punya kesedihan. Rasulullah SAW punya kejengkelan. Rasulullah SAW punya marah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia berkata, sungguh kalau kita nanti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhasil mengalahkan mereka dalam peperangan lain, kita akan cacati 30 orang dari mereka. Bandingannya Hamzah adalah 30 mereka. Demikian pula para sahabat ketika melihat Hamzah, paman Rasulullah SAW, dan melihat huznu Rasulullah, melihat sedihnya Rasulullah SAW, wa ghidhahu, dan melihat bagaimana jengkelnya Rasulullah SAW atas apa yang mereka lakukan kepada Hamzah, kepada pamannya. Qalu, para sahabat pun berkata, wallahi la in adfarna Allah bihim yawman minad dahri lanumatsilanna bihim muslatan lam yumatsilha ahadun minal Arab. Sungguh demi Allah, kalau kami berhasil Allah menangkan satu hari, niscaya kami akan cacati mereka, jasad mereka, sungguh dengan cara mencacati yang tidak pernah dilakukan oleh seorang Arab pun. Yang la yumatsilha ahadun minal Arab, yang tidak pernah dilakukan oleh seorang Arab pun. Ini karena jengkelnya mereka para sahabat melihat sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana pamannya Hamzah yang dicintainya radhiyallahu taala anhu diperlakukan seperti itu. Wa Ibnu Abbas anna Allah azza wa jalla anzala fi dzalik. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Allah azza wa jalla menurunkan ayatnya ketika itu. Ini terhadap ucapan Rasulullah SAW dan ucapan para sahabatnya. Demi Allah, aku akan cacati 30 orang mereka. Atau ucapan sahabatnya, kami akan cacati mereka dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang Arab. Ternyata Allah turunkan ayatnya. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Wa la in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Kalau kalian membalas, maka membalaslah seperti apa yang mereka lakukan. Ini tidak perlu lebih. Kalau membalas, balaslah setimpal. Wala in sabartum, tetapi kalau kalian sabar, lahuwa khairun lis-sabirin, maka itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah, dan sabarlah kata Allah. Tidaklah kesabaranmu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzan alaihim, dan jangan sedih, jangan menyedihkan mereka. Wala taku fi dhaiqin mimma yankurun, dan jangan engkau merasa sempit dengan apa yang mereka lakukan dari tipu daya mereka. Ini ayat yang turun mengenai hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalau mau membalas, balaslah dengan setimpal. Tapi kalau mau sabar, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Jangan kamu sedih, jangan kamu gelisah, jangan kamu merasa sempit dengan apa yang terjadi dan dengan apa yang dilakukan oleh musyrikin dari makar-makar mereka. Setelah turun ayat ini, apa yang dipilih oleh Rasulullah SAW? Fa'afa Rasulullah SAW wa naha 'anil mutlah. Maka Nabi memaafkannya dan menyatakan jangan kalian mencacati musuh. Yani apa yang tadi sudah diucapkan tidak dilakukan. Dan dalam peperangan-peperangan berikutnya Rasulullah selalu mengingatkan, jangan mencacati musuh. Kalau sudah mati, selesai. Kalau sudah mati, selesai. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Artinya betul-betul Rasulullah SAW seperti apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, basyarun yuha ilaih. Qul innama ana basyarun yuha ilaih. Katakan wahai Nabi, ana basyarun yuha ilayya. Aku manusia, tetapi aku diberi wahyu. Ya, ini Rasulullah SAW manusia dan sungguh manusiawi, marah ketika pamannya dicacati, jengkel ketika pamannya dimuslah, dipotong hidungnya, dipotong telinganya, dirobek perutnya, dikeluarkan kabitnya. Siapa yang tidak marah? Manusiawi. Rasulullah marah.
Tetapi yuha ilai, diwahyukan kepadanya. Kata Allah, kalau engkau sabar lebih baik. Maka Nabi pun mengalahkan dirinya sendiri dan menyatakan, jangan cacati musuh. Jangan cacati musuh. Rasulullah SAW membiarkan dan memaafkan apa yang mereka lakukan. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi Hamzah fasujjiya bi burdah. Maka Rasulullah memerintahkan untuk ditutup Hamzah dengan satu kain. Thumma shalla alaihi fakabbara sab'a takbirat. Setelah dikafani, kemudian disalatkan dengan 7 kali takbir. Demikian diriwayatkan wallahu taala a'lam. Thumma amara bil qatla yudha'una ila Hamzah. Kemudian diperintahkan semua mayat-mayat tadi, jasad-jasad kaum muslimin untuk disalatkan dan diletakkan di depan Hamzah. Maka di sini Hamzah radhiyallahu taala anhu disalatkan oleh Rasulullah SAW. Setelah selesai, sahabat yang lain disalatkan dalam keadaan Hamzah tetap di situ. Kemudian sahabat yang kedua disalatkan tetap di situ. Tetap di situ. Shalla alaihim wa alaihi. Disalatkan atas kaum muslimin dan Hamzah sekaligus. Hatta shalla alaihi sintaini wa sab'ina salah. Hingga disalatkan 72 kali. Hamzah Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian sayangnya Rasulullah SAW dan cintanya kepada Hamzah. Sehingga ketika menyalatkan kaum muslimin, tetap Hamzah diletakkan di depan. Sehingga disalatkan seorang bersama Hamzah, orang kedua bersama Hamzah, orang ketiga bersama Hamzah, orang keempat bersama Hamzah, 10, 20, 30 bersama Hamzah, sampai ke 72. Tetap bersama Hamzah Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Ibn Ishaq rahimahullah, wa qad aqbalat fima balagani Safiyah binti Abdul Muttalib. Dan datanglah sebagaimana diriwayatkan kepadaku saudara perempuannya Hamzah, yaitu Safiyah, anak Abdul Muttalib, berarti saudara kandungnya Hamzah Ibn Abdul Muttalib. Litanzur ilaih, untuk melihat saudaranya. Wa kana akhaha li abiha wa ummiha. Dan Safiyah merupakan saudaranya sebapak seibu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada anaknya, yaitu Zubair ibn Awam. Zubair ibn Awam itu anaknya Safiyah. Kata Nabi kepada anaknya, yakni kepada Zubair, ilqaha, farji'ha, la tarama bi akhiha. Wahai Zubair, temui ibumu dan suruh pulang. La tara bi akhiha, jangan sampai dia melihat saudaranya. Faqala laha, maka Zubair pun menemui ibunya dan berkata, ya ummah, inna Rasulullah SAW ya'muruka an tarji'i. Wahai ibuku, Rasulullah SAW menyuruhku untuk engkau kembali saja, pulang. Qalat walima, kata Safiyah, kenapa? Wa qad balaghani an mutila bi akhi. Kenapa? Aku sudah dengar bahwa saudaraku dicacati. Wa dzalika fillah, dan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fama ardana bima kana min dzalik, dan sungguh betapa ridhonya aku dengan apa yang terjadi pada dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. La ahtasibanna wa la asbiranna insyaallah. Aku akan mengharapkan pahala dari Allah dan aku akan sabar insyaallah. Demikian jawaban Safiyah binti Abdul Muttalib. Walamma ja'a Zubair, maka Zubair pun kembali kepada Rasulullah SAW. Fa akhbarahu bidzalik, dan menghabarkan jawaban ibunya Safiyah. Maka Nabi pun menjawab, khalli sabilaha. Kalau gitu biarkan dia. Biarkan dia lewat. Fa'atathu, maka Safiyah mendatanginya. Fa nadharat ilaihi wastarja'at, kemudian melihat jasad Hamzah dan kemudian beristirja'. Beristirja' mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wastaghfarat lahu, dan memintakan ampun untuknya setelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mengucapkan istighfar untuknya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Tsumma amara bihi Rasulullah sallallahu fadufina. Maka Rasulullah sallallahu pun memerintahkan Hamzah untuk dikubur. Wa kana qad ihtamala nasun minal muslimin qatlahu minal Madinah.
Dan bahwasanya kaum muslimin sebagian mereka membawa mayat-mayatnya ke Madinah. Masing-masing suku membawa mayat-mayat kaum muslimin dari sukunya masing-masing ke Madinah. Fadafanuhum biha, kemudian dikuburkan di Madinah. Thumma naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW pun melarang dari yang seperti itu. Qala idfinuhum haitsu suri'u. Kuburkanlah mereka di mana mereka terbunuh. Disuruh, disunnahkan, diajarkan untuk dikuburkan mereka di mana mereka terbunuh. Diriwayatkan pula dari Abdullah ibn Sa'labah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam asyrafa 'ala al-qatla yauma Uhud. Qala ana syahidun 'ala haula. Innahu ma min jarihin yujrah billahi illa wa yab'athuhu Allah yawm al-qiyamah yadma jurhuhu al-lawnu ad-dam war-rihu rihu misk. Diriwayatkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW melihat jasad-jasad kaum muslimin, mayat-mayat kaum muslimin yang terbunuh, kemudian beliau berkata, mempersaksikan, ana syahidun, aku adalah saksinya. Ala haula, aku bersaksi atas mereka. Innahu ma min jarihin yujrah fillah, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali nanti akan dibangkitkan yaumul qiyamah dalam keadaan lukanya tetap berdarah. Launud dam, warnanya warna darah. Tetapi rihu misik, tetapi baunya bau minyak wangi misik, minyak kesuri, minyak yang paling wangi di dunia ini. Bahkan di jannah nanti lebih wangi dari seluruh yang ada di muka bumi ini. Harumnya. Demikian dipersaksikan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka adalah syuhada. Mereka adalah syuhada. Para syahid yang dipersaksikan oleh Allah dan dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini juga pelajaran bahwa setiap mereka yang terluka di jalan Allah dalam perang fi sabilillah, maka nanti dibangkitkan dalam keadaan lukanya tetap berdarah. Warnanya warna darah, tetapi dia adalah minyak wangi. Misik yang paling wangi, yang tidak bisa dibandingkan dengan seluruh harumnya minyak wangi di dunia ini. Unzur aktsar haula jam'an lil Qur'an faj'aluhu amama ashabihi fil qabr. Setelah mereka menuruti perintah Rasulullah SAW untuk tidak dibawa ke Madinah, tapi dikuburkan di sini di mana mereka terbunuh, maka Nabi bersabda, "Unzur, lihatlah siapa yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Qur'an, letakkan di depan. Di dalam kuburnya." Karena kanu yudfanunal itsnaini wasalasa fil qabril wahid. Karena mereka dikuburkan tidak satu-satu. Kadang-kadang 2, 3 atau lebih dalam satu kuburan. Sehingga berjajar mereka. Kalau di sana kiblatnya, maka diletakkan berjajar begini dalam keadaan menghadap kiblat, maka yang paling depan adalah yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Qur'an. Ini menunjukkan kemuliaan para penghafal-penghafal Al-Qur'an. Beda nilainya fi ahyaihim wa mamatihim. Beda nilainya ketika hidupnya dan ketika matinya. Ketika hidupnya disebutkan bahwa yang mengimami adalah aktsarukum qira'atan al-Qur'an atau hifdzan al-Qur'an, yang paling banyak Al-Qur'annya. Demikian pula yang di saf-saf pertama adalah yang paling banyak Al-Qur'annya, yang paling bagus bacaannya. Demikian pula ketika mati. Lihat, yang paling banyak bacaannya dalam Al-Qur'an letakkan di depan, di arah kiblat. Yang mereka yang lainnya di belakangnya. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Al-Qur'an was-shaum yashfa'ani yaumil qiyamah. Al-Qur'an dan puasa, kedua-duanya akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Al-Qur'an akan berkata, "Ay Rabb, mana'tuhun naum, wahai Rabbku, aku menghalangi dia tidur." Kata Al-Qur'an, aku menghalangi dia tidur. Ini karena dia bangun malam membaca aku, kata Quran. Fasyaffi'ni fihi, maka genapkanlah aku dengan dia. Ini syafaat. Demikian pula puasa, memberikan syafaat. Ayo Rabb, mana'tuhu ta'am wasyahwah. Wahai Rabbku, aku menghalangi dia dari makan dan minumnya dan syahwatnya. Karena engkau. Fasyaffi'ni fihi, maka gabungkan aku dengannya.
yakni gabungkanlah harapanku dengan dia, dengan harapan dia untuk selamat, untuk masuk dalam jannah dan seterusnya. Demikian ikhwan fillah azakumullah, kata Nabi, letakkan yang banyak hafalan Al-Qur'annya di depan. Tsumman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila al-Madinah. Kemudian Nabi pun mulai berangkat ke Madinah. Falaqiyathu Hamnah binti Jahsh. Maka Nabi pun dan rombongan pun bertemu dengan seorang wanita yang bernama Hamnah binti Jahsh. Falamma laqiyat an-nas nu'iya ilaiha akhuha Abdullah ibn Jahsh. Dia adalah istrinya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu wa radhiyallahu taala anha. Kemudian diberitakan oleh kaum muslimin tentang kematian saudaranya Abdullah ibn Jahsh. Fastarja'at wastaghfarat lah. Maka Hamnah pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan mengucapkan Allahumma ighfir lahu. Tsumma nu'iya laha khalaha Hamzah ibn Abdul Muttalib. Kemudian diberitakan pula matinya Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu yang masih paman dari ibunya. Masih paman dari ibunya terhadap Hamnah ini. Maka kembali dia beristirja dan beristighfar untuknya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu. Tsumma nu'iya laha zawjuha. Kemudian diberitakan pula berita kematian suaminya Mus'ab ibn Umair. Fasahat wa walwalat. Maka dia menjerit dan menangis. Kehilangan pamannya dari ibunya, kehilangan saudaranya, dan kehilangan suaminya. Maka Hamnah menjerit ketika mendengarkan berita bahwa Mus'ab ibn Umair suaminya juga terbunuh. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi pun bersabda, Inna zawjal mar'ah minha labi makan. Sungguh suami wanita ini memiliki kedudukan tinggi di sisinya. Sungguh suami wanita ini memiliki kedudukan tinggi di sisinya. Ketika Rasulullah melihat diberitakan saudaranya Abdurrahman bin Jahsh, dia bisa sabar dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu. Diberitakan pamannya Hamzah ibn Abdul Muttalib yang Rasulullah SAW sangat sedihnya, dia juga bisa sabar dengan menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu. Wasiyahiha ala zawjiha. Tetapi ketika diberitakan suaminya terbunuh, dia menjerit dan menangis. Kata Rasulullah SAW, sungguh suaminya memiliki kedudukan yang tinggi di sisinya. Sungguh suaminya memiliki kedudukan yang tinggi di sisinya. Ungkapan ini dari Rasulullah SAW menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sesungguhnya sedih dengan Hamzah. Dan dia melihat tidak ada yang menangisinya. Paham yang dimaksud? Hamzah radhiyallahu taala anhu benar-benar sesuatu yang membuat Rasulullah SAW terpukul. Tetapi enggak ada wanita yang menangisinya. Kalau marra Rasulullah SAW bidarin min duril ansar, maka Nabi pun melewati rumah-rumah orang-orang Ansar dari Bani Abdul Ashhal dan juga suku Dhafar. Kemudian Nabi mendengarkan tangisan-tangisan para wanita yang kehilangan suami-suami mereka atau kehilangan saudara-saudara mereka. Sami'al buka wan nawaih ana qatlahum. Mendengar tangisan mereka, ratapan mereka terhadap suami-suami mereka. Fawarafat aina Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun air matanya mengalir. Menangis. Mendengarkan mereka menangis, Rasulullah SAW ikut menangis. Tetapi bukan dengan suara. Yang dibolehkan menangisi mayat adalah dengan air mata yang mengalir di pipi beliau alaihi salatu wassalam. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, lakin Hamzah la bawakiya lahu. Tetapi Hamzah tidak ada yang menangisinya. Hamzah, kata Nabi, tidak ada yang menangisinya. Falamma raja'a Sa'ad ibn Mu'ad wa Usaid ibn Hudayr, maka tokoh-tokoh Ansar, yaitu dua tokoh dari kalangan Ansar, Sa'ad ibn Mu'ad dan Usaid ibn Hudayr, mendatangi orang-orang Ansar tadi, mendatangi para wanita tadi, dan berkata kepada mereka, kepada para wanitanya, an yatahazza min dhamma yadhabna fayabkina ala ammi Rasulillah.
Hendaklah kalian berangkat ke rumah Rasulullah SAW dan hendaklah kalian bertakziah, memberikan takziah kepada Hamzah ibn Abdul Muttalib yang terbunuh. Maka berangkatlah mereka kepada Rasulullah SAW. Walamma sami'a Rasulullah SAW buka'ahun, ketika Nabi mendengarkan suara tangisan-tangisan di luar, menangisi Hamzah ibn Abdul Muttalib, maka Nabi keluar melihat mereka dan berkata kepada mereka, irji'na, pulang kalian. Sesungguhnya kalian sendiri dalam keadaan sedih. Pulanglah kalian. Sesungguhnya kalian sendiri dalam keadaan takziah, dalam keadaan sedih. Qad asin bi anfusikun, qad aistunna bi anfusikun. Kalian sendiri sudah sedih dengan keadaan-keadaan kalian. Pulanglah kalian. Lihat sahabat-sahabat Rasulullah SAW, walaupun keluarganya dalam keadaan juga terbunuh, tapi mereka ingin menghibur Rasulullah SAW dan ingin membesarkan hati Rasulullah SAW. Sehingga Usaid bin Hudayr dan Sa'ad bin Mu'ad memerintahkan mereka untuk kalian jangan menangisi keluarga kalian sendiri. Kalian tangisi Hamzah paman Rasulullah SAW. Maka datanglah mereka ke rumah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW memulangkan mereka dan menyatakan, pulanglah kalian. Sesungguhnya kalian sendiri dalam keadaan sedih. Wa marra Rasulullah SAW bimra'atin min bani Dina. Wa qad usiba zawjuha wa akhuha wa abuha. Tapi lain lagi dengan seseorang wanita dari suku Bani Dina. Dia kehilangan suaminya, juga kehilangan saudara kandungnya, juga kehilangan bapaknya, sekaligus semuanya terbunuh dalam perang Uhud. Falamma nu'ulaha, ketika kaum muslimin memberitakan berita-berita kematian tadi kepada wanita ini dari suku Bani Dinar, apa jawaban wanita tadi? Qala ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Diberitakan suaminya terbunuh, diberitakan saudara kandungnya terbunuh, diberitakan bapaknya juga terbunuh. Dia malah berkata, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka kaum muslimin menjawab, khairan ya umma fulan, sungguh bagus keadaan Rasulullah, ya wahai umma fulan. Wa bihamdillahi kama tuhibbin. Dia alhamdulillah sebagaimana engkau harapkan. Aruni hatta amdur ilaih. Wanita tadi belum puas dan berkata, coba perlihatkan kepadaku mana yang namanya Rasulullah. Yang mana? Aku ingin lihat apakah benar-benar sehat. Maka ditunjukkan oleh mereka itu Rasulullah SAW yang sebelah sana. Hatta idza ra'athu, ketika wanita tadi sudah melihat Rasulullah SAW benar-benar sehat, benar-benar berjalan dengan tegak, qalat kullu musibatin ba'daka jalal. Sungguh semua musibah setelah engkau ya Rasulullah kecil. Semua musibah kecil dibandingkan kalau musibah itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. yakni turid, dia inginkan dengan kalimat jalal, maknanya adalah saghirah. Kullu musibatin saghirah. Semua musibah setelah engkau ya Rasulullah, semuanya kecil. Falamma intaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila ahli, nawala sayfahu ibnatahu Fatimah faqala. Ketika Rasulullah SAW sampai ke rumahnya, maka Rasulullah SAW memberikan pedangnya kepada anaknya Fatimah dan berkata kepadanya, "Ighsili an hadha dama ya bunayya." Wahai anak perempuanku, cuci pedang ini, bersihkan darah-darahnya. Fa wallahi laqad saddaqani al-yawm. Sungguh demi Allah, hari ini sungguh benar-benar perang. Wa nawalaha Aliun ibn Abi Thalib. Juga Ali memberikan pedangnya kepada Fatimah juga. Dan berkata kepadanya dengan perkataan yang sama seperti ucapan Rasulullah SAW. Hadza aidan ighsili anhu damah. Bersihkanlah darah-darahnya. Fa wallahi laqad saddaqani al-yawm. Sungguh demi Allah, benar-benar terjadi perang sungguh-sungguh hari ini. Aku sungguh-sungguh perang pada perang ini. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda, "La in kunta saddaqtal qital laqad saddaqani ma'aka Sahl ibn Hunayf wa Abu Dujana." Sungguh kalau engkau wahai Ali benar-benar perang, maka sungguh benar-benar perang pula bersamamu Sahl ibn Hunayf dan Abu Dujana.
Jadi Rasulullah SAW ingat orang-orang yang melindungi beliau ketika Rasulullah SAW dalam keadaan terkepung. Ketika mereka menyerahkan badan-badannya sebagai tameng melindungi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menyatakan, kalau engkau wahai Ali menyatakan saddaqa, telah bersungguh-sungguh dalam perang ini, maka sungguh yang lebih bersungguh-sungguh adalah Hunayf. Sahal ibn Hunayf dan Abu Dujanah. Wa kana yawma Uhud yawm as-sabt. Dan perang Uhud itu terjadi pada hari Sabtu, linnisfi min Syawal. Hari Sabtu pada pertengahan Syawal. Hari Sabtu 15 Syawal. Falamma kana al-ghad min yaumi Ahad. Keesokan harinya, yang berarti hari Ahadnya tanggal 16 bulan Syawal, adzana muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muadzin Rasulullah SAW menyerukan berita finnas, di kalangan manusia, bi talabil adu, untuk mengejar musuh. Diumumkan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk berkumpul kembali untuk mengejar musuh. Fa'adzana muadzinuhu an la yakhrujanna ma'ana ahadun illa ahadun hadara yawmana bil ams. Muadzin tadi memberitakan agar hendaklah semua yang ikut kemarin keluar, ikut bersama-sama mengejar musuh, dan tidak boleh ikut kecuali orang yang telah ikut kemarin. Dan yang kemarin tidak ikut tidak boleh berangkat. Yang berangkat hanya yang kemarin ikut saja. Yang masih luka di tangannya, masih luka di kakinya, masih begini, masih begitu, berangkat semuanya. Fakallamahu Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram. Faqala ya Rasulullah inna abi kana khallafani ala akhwatin li. Dan selanjutnya dan seterusnya, ada seorang yang minta izin pada Rasulullah SAW untuk tidak berangkat karena bapaknya terbunuh. Maka saudaranya perempuan semua, berjumlah 7 orang, tidak ada yang menjaganya. Ya Rasulullah, aku ingin berangkat, tetapi bapakku terbunuh dan keluargaku seluruhnya perempuan. Maka Nabi pun mengizinkan untuk tidak berangkat. Maka berangkatlah pada tanggal 16-nya mengejar musyrikin sampai ke dekat Mekah. Kita akan baca insyaallah pada kajian mendatang باذنillah taala, yaitu sampai daerah yang bernama Humara al-Asad. Humara al-Asad dekat dengan Mekah. Nanti kita akan baca kisahnya insyaallah pada kajian berikutnya باذنillah taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.